guys, kenalin aku Evi Mutmainah dari Prodi Akuntansi angkatan 22. Di sini aku akan membahas tentang perbedaan UU KUP dan UU HPP. Apa sih UU KUP itu? UU KUP singkatan dari Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sedangkan UU HPP Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, UU HPP sendiri kemarin baru terbit nih pada tanggal 29 Oktober 2021. Nah, kemarin juga rame banget dibicarakan ya. Apa sih yang membedakan UU KUP dan UU HPP? Mari kita simak di video selanjutnya. Perbedaan UU HPP dan UU KUP. Ada 5 poin. Yang pertama, NIK menjadi NPWP. 2. Tarif PPh badan menjadi 22%. 3. Tarif PPN menjadi 11%. 4. Kebijakan UMKM yang bebas PPh. Yang kelima, sanksi lebih rendah. 1. NIK menjadi NPWP. Berdasarkan UU HPP yang telah diresmikan, setiap NPWP nomor pokok wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia diganti menggunakan NIK nomor induk kependudukan yang terdaftar dalam KTP. Perubahan ini tentu lebih mudah dan efisien karena tidak perlu mengingat banyak nomor sekaligus. Yang kedua, tarif PPh badan menjadi 22%. Peraturan perubahan regulasi pajak tentang tarif PPh diantaranya adalah pemberian dalam bentuk natura yang dapat dibiayakan. Mulai tahun pajak 2022, tarif pajak penghasilan diberlakukan menjadi 22%. Selain itu, agar perubahan PPh 22% berjalan lancar, digunakan metode yang sesuai dengan standar internasional dalam mencegah upaya penghindaran pajak. Wewenang pemerintah pun turut andil dalam perjanjian multilateral. 3. Tarif PPN menjadi 11%. Tarif pajak pertambahan nilai yang semula 10% berubah menjadi 11%. Pada aturan PPN terbaru, ada penghapusan jasa pendidikan, barang kebutuhan pokok, dan jasa kesehatan dari barang dan jasa yang dikenai PPN. Kemudian ini dipindahkan menjadi barang dan jasa yang dibebaskan dari PPN. Yang keempat, kebijakan UMKM yang bebas PPh. Pada UU HPP ini, UMKM mendapat dukungan dengan adanya kebijakan UMKM yang bebas PPh. Beberapa fasilitas yang diberikan antara lain penurunan tarif 50% dan tarif PPh akhir atau final yang hanya sebesar 0,5% dari pendapatan bruto. Selain itu, ada juga ketentuan penghasilan bruto UMKM yang tidak terkena pajak untuk bisnis yang berpenghasilan 500 juta dalam setahun, serta penerapan tarif final pajak pertambahan nilai sebesar 1, 2, atau 3% untuk UMKM yang menyandang status pengusaha kena pajak atau PKP. 5. Sanksi pajak lebih rendah. Berdasarkan UU HPP pasal 13 ayat 1, sanksi PPh kurang bayar yang semula 50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar menjadi bunga per bulan sebesar suku bunga acuan ditambah faktor tambahan 20% maksimal 24 bulan. Selain itu, ada juga PPh kurang potong yang semula 100% menjadi sama seperti bunga yang PPh kurang bayar. Sementara itu, sanksi untuk PPh dipotong tepat tetapi tidak disetor adalah 100% dari PPh yang tidak atau kurang disetor, dan dipungut tetapi tidak atau kurang disetor berubah menjadi tarifnya 75%. Nah, itu dia poin-poin penting dalam UU HPP baru.
yang diharapkan wajib pajak membantu dalam kemajuan ekonomi negara. Oke, itu dia pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Bye-bye.